Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel. Uji ini digunakan jika datanya berdistribusi normal dan homogen. Contohnya, seorang mahasiswa mengadakan penelitian untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode jigsaw, problem based learning atau PBL, dan inquiry. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data berikut. Jadi ini adalah data kemampuan berpikir kritis siswa dari 3 kelompok yang masing-masing diberikan satu perlakuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode jigsaw, problem based learning atau PBL, dan inquiry? Gunakan alpha sama dengan 1%. Pertanyaan kedua, apabila terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode manakah yang berbeda? Nah, sekarang kita perlu menjawab dulu pertanyaan nomor 1 dengan menguji normalitas dari datanya. Nah, sekarang kita kopikan data ini ke SPSS ya. Kita kopikan di data view. Kemudian kopikan juga data yang kedua. Kemudian kita kopikan juga data yang ketiga. Nah, kita rubah nama variabelnya di variabel view. Nah, yang ini variabel 1 ini yang menggunakan metode jigsaw. Lalu yang kedua ini menggunakan metode PBL, dan yang ketiga inquiry. Kemudian desimalnya dibuat 0 semuanya. Kemudian karena semua datanya itu berbentuk skala, maka measure-nya kita rubah menjadi scale. Kemudian untuk uji normalitas data, kita klik analyze, descriptive statistik, lalu explore. Masukkan semua data ini ya, yang 3 kelompok ke kolom dependent list. Lalu klik plots dan centang normality plots with test. Kemudian continue, lalu di sini OK. Nah, setelah OK, akan muncul hasil di output ya. Di sini ada summary-nya, ada deskriptifnya. Nah, kita lihat yang test normality. Lihat untuk jigsaw signya 0,149, untuk PBL signya 0,262, untuk inquiry nilai signya 0,142. Karena nilai sig dari ketiga kelas ini lebih besar dari alpha atau lebih besar dari 0,01, maka data dari 3 kelas ini berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA, kita kelompokkan ya datanya lagi di data view. Kita satukan data jigsaw, PBL, dan inquiry ya. Kita kopikan yang jigsaw, simpan di sini ya, di variabel keempat. Lalu kita beri kode ini 1. Nah, kita kopikan yang PBL, simpan di bawahnya ya. Lalu kita beri nama kode 2.
Kemudian kita kopikan yang inquiry, satukan lagi, kita beri kode ini 3. Sudah itu kita bisa rubah nama variabelnya ya. Yang variabel keempat tadi datanya tentang data kemampuan berpikir kritis. Kita rubah namanya. Kemudian ini desimalnya dinolkan. Measure-nya scale ya, karena skala. Kemudian ini yang tadi kode 1, 2, 3 kita beri nama kelompok. Kemudian desimalnya dinolkan. Lalu value-nya kita beri nama ini 1 untuk kelas jigsaw. Di add. Kemudian yang 2 kita beri nama PBL. Kemudian yang 3 kita beri nama inquiry. Boleh pakai kelas ya. Nah, kelas inquiry. Nah, ini kalau misalkan oh ini salah, tidak pakai kelas, boleh ya. Bisa di remove. Kemudian kita bisa tulis ulang di sini. Ini kita tuliskan kelas PBL. Lalu di add kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu oke. Nah, ini measure-nya nominal karena hanya pengkodean dari data. Untuk uji ANOVA, kita klik analyze, kemudian compare means, lalu klik one way ANOVA atau ANOVA 1 jalur. Nah, kita masukkan berpikir kritis ini ke kolom dependent list dan kelompok ke faktor. Lalu kita klik option ya. Option ini kita ingin melihat bagaimana datanya homogen atau tidak. Ini diklik homogeneity of variances. Lalu continue. Kemudian kita klik post hoc. Post hoc ini merupakan uji lanjut ANOVA jika terdapat perbedaan. Dan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Dan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya. Ini untuk yang variansnya sama ya, homogen, ini yang tidak. Misalkan kita klik pilih yang LSD ya, yang ini. Atau misalkan mau pilih yang mana saja boleh. Signifikan level karena tadi levelnya 1%, berarti ini 0,01. Lalu continue, kemudian oke. Nah, di sini dari tes homogen, lihat nilai sig-nya itu ya, nilai sig-nya 0,015, artinya lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,01. Maka datanya homogen, memiliki varians yang homogen. Nah, sekarang lihat di uji ANOVA ya. Ini nilai F-nya itu 14,330 dan sig-nya 0,000. Karena nilai sig ini ya kurang dari alfa. Namun kita lihat dulu hipotesisnya. Ini kan pertanyaannya ya. Hipotesis yang bisa kita buat adalah H0-nya itu tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode jigsaw, PBL, dan inquiry. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode jigsaw, PBL, dan inquiry. H0 ini akan diterima jika nilai sig-nya lebih besar dari alfa. Kita lihat di output bahwa nilai sig ini di uji ANOVA kurang dari alfa, kurang dari 0,01. Maka H0-nya ditolak.
Karena H0-nya ditolak, maka HA yang diterima artinya untuk jawaban nomor 1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode jigsaw, PBL, dan inquiry. Nah, sekarang karena terdapat perbedaan, kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode mana yang berbeda itu dilihat di uji post hoc yang tadi. Ini uji post hoc ya, yang bawah. Nah, di sini terlihat ini kelompok jigsaw dengan PBL, ini mean difference-nya. Ini jigsaw dengan inquiry. Sama ya, 3 baris ini sama. Nah, untuk melihat mana yang berbeda, tinggal lihat ini yang tanda bintang. Yang tanda bintang ini menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode jigsaw dan inquiry. Jadi artinya kelas jigsaw dan kelas inquiry yang berbeda. Itu untuk jawaban nomor 2. Nah, itu adalah langkah-langkah pengerjaan dengan uji ANOVA. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.